Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurjana. NPM saya 71922127449. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi manajemen koperasi dan UMKM, di mana pada minggu-minggu sebelumnya saya juga sudah menjelaskan beberapa materi, salah satunya yaitu tentang apa sih koperasi dan tentang sistem ekonomi koperasi dan juga tentang pengertian UMKM. Nah, pada pertemuan ke-15 ini atau pertemuan terakhir, saya akan menjelaskan tentang regulasi pemerintahan UMKM. Di mana di dalam regulasi pemerintahan UMKM ini yaitu terdapat regulasi pemerintahan tentang UMKM terbaru. Nah, peraturan pemerintahan nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah atau PPUMKM telah diterbitkan oleh pemerintah bersama 48 peraturan pelaksanaan lainnya dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja. Pada 16 Februari 2021 lalu, PPUMKM tersebut mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah atau UU UMKM. Nah, salah satunya adalah aturan terkait kriteria UMKM itu sendiri. Nah, mengenai kriteria UMKM dalam pasal 6 UU UMKM diatur berbeda secara signifikan dalam PP UMKM. Nah, sebagai perbandingan berikut ini adalah perbedaannya. Indikator dari pengelompokan UMKM, UU UMKM-nya yaitu UU UMKM dikelompokkan berdasarkan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Kekayaan bersih ialah jumlah aset setelah dikurangi dengan hutang atau kewajiban. Nah, dalam PP UMKM yaitu UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Nah, modal usaha merupakan modal sendiri dan modal pinjaman untuk menjalankan kegiatan usaha. Selanjutnya tentang indikator kekayaan bersih atau modal usaha. UU UMKM ada 3. Yang pertama, usaha mikro paling banyak Rp 50 juta. Kedua, usaha kecil lebih dari Rp 50 juta atau paling banyak Rp 500 juta. Dan yang terakhir yaitu usaha menengah lebih dari Rp 500 juta sampai dengan paling banyaknya yaitu Rp 10 miliar. Nah, di luar tanah dan bangunan tempat usaha. Mengenai tentang PP UMKM juga terdapat 3 macam. Yang pertama, usaha mikro paling banyak Rp 1 miliar. Yang kedua, usaha kecil lebih dari Rp 1 miliar sampai paling banyak Rp 5 miliar. Ketiga, yaitu usaha menengah lebih dari 5 miliar atau paling banyaknya yaitu 10 miliar di luar tanah dan bangunan tempat usaha. Nah, untuk indikator yang ketiga yaitu hasil penjualan tahunan. UU UMKM-nya yaitu terdapat 3 macam. Yang pertama, usaha mikro paling banyak Rp 300 juta. Kedua, usaha kecil lebih dari Rp 300 juta sampai paling banyaknya yaitu Rp 2,5 miliar. Dan yang terakhir yaitu usaha menengah lebih dari Rp 2, miliar sampai paling banyaknya yaitu Rp 50 miliar. Nah, untuk PP UMKM-nya juga terdapat 3 macam. Yang pertama, usaha mikro paling banyaknya yaitu Rp 2 miliar. Kedua, usaha kecil lebih dari Rp 2 miliar sampai paling banyaknya yaitu Rp 15 miliar. Dan yang terakhir, usaha menengah lebih dari Rp 15 miliar, paling banyaknya Rp 50 miliar. Nah, dalam regulasi pemerintahan UMKM terdapat juga tentang pembinaan UMKM, di mana pembinaan UMKM ini yaitu pembinaan perlu dan sering dilakukan yang mana telah sering dijelaskan di pertemuan sebelumnya terkait tentang strategi dalam memajukan UMKM yang ada dan tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Selain itu juga ada etika dalam berbisnis. Nah,
Etika dalam berbisnis ini meliputi yang pertama jujur, kedua komunikasi secara berkala dengan pembeli, ketiga gunakan bahasa yang baik saat berbicara, keempat berkelakuan sopan, kelima berpakaian rapi, dan yang terakhir itu selalu ucapkan terima kasih. Nah, dalam etika yang pertama yaitu mengenai tentang jujur. Jujur ini adalah salah satu nilai paling dasar yang harus dimiliki dalam berbisnis. Jika Anda sampai ketahuan dalam menjalankan bisnis tidak jujur, maka reputasi bisnis Anda akan hancur dalam waktu yang singkat. Dan perlu diketahui, untuk mengembalikan sebuah kepercayaan dalam bisnis itu sangat sulit serta membutuhkan waktu yang lama. Oleh sebab itu, selalu berperilaku jujur kepada siapa saja, karena manfaat berperilaku jujur sangat besar sekali manfaatnya, termasuk untuk bisnis. Kedua yaitu komunikasi secara berkala dengan pembeli. Nah, komunikasi adalah elemen yang penting untuk membentuk kehidupan bersosial yang lebih baik. Dalam sebuah bisnis, komunikasi menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pencapaian usaha. Dengan komunikasi yang baik, pembisnis bisa menjual produk yang dimiliki dengan lebih baik dan juga bisa menghindari terjadinya kesalahpahaman antar kedua belah pihak. Dalam kegiatan bisnis seperti pemasaran, pastinya membutuhkan komunikasi yang baik, terutama kepada konsumen, agar produk yang dimiliki bisa diterima sepenuhnya. Nah, dalam komunikasi ini kita dapat mengartikan yaitu sebagai suatu komunikasi yang dilakukan secara verbal dan nonverbal. Dalam komunikasi juga terdapat beberapa ide, gagasan maupun informasi yang disampaikan untuk kepentingan bisnis. Misalnya pembuatan strategi bisnis. Ketiga yaitu tentang gunakan bahasa yang baik saat berbicara. Nah, ketika kita berbicara dalam etika, maka kita harus menggunakan bahasa yang baik saat kita berbicara. Dalam pemilihan bahasa juga perlu diperhatikan. Hindari menggunakan bahasa yang kasar, mengandung unsur sara, dan obrolan-obrolan yang bersifat pribadi. Nah, bagi Anda yang belum terlalu kenal juga jangan terlalu mengajak bercanda, karena Anda belum tahu tentang karakternya seperti apa. Untuk etika yang keempat yaitu berkelakuan sopan, di mana agar mendapatkan kesan yang baik kepada rekan bisnis Anda, usahakan bersikap sopan dan santun. Kesan pertama ini nantinya akan selalu diingat oleh rekan bisnis Anda. Jika pertama sudah jelek, maka selanjutnya tidak akan baik. Dan yang kelima yaitu berpakaian rapi. Nah, pakaian menjadi salah satu etika dalam berbisnis yang paling bisa dilihat mata. Jangan menggunakan pakaian yang kusut, kaos, atau yang menggunakan warna yang mencolok. Kalau bisa ditambah dengan parfum agar saat ketemu orang lain bisa nyaman, terhindar dari yang namanya bau yang kurang enak. Nah, selalu ucapkan terima kasih. Jangan lupa bagi kalian yang sedang memulai bisnis untuk selalu mengucapkan terima kasih. Ini menjadi salah satu apresiasi kepada orang lain. Selain ucapan, jika memungkinkan Anda bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.